Malik dalam hadis, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin. Aku telah berkhidmat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun bersama beliau, hidup bersama beliau. Wala ahadun qala beliau mengatakan, Anas bin Malik, tidak ada satu kata pun ketika aku berkhidmat dengan beliau mengatakan beliau mengatakan dan juga ketika aku tidak melakukan hal tersebut yang diperintahkan sama Nabi SAW nggak pernah berkata, kamu kok nggak ngerjain kayak begitu? Apa yang kamu perbuat? Nggak pernah Rasulullah SAW mengatakan hal seperti itu. Ini ada cerita, tiba-tiba muncul cerita. Alhamdulillah, waktu itu Rasulullah SAW menyuruh, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, untuk manggil Sayyidina Abu Bakar. Ya Anas, panggil Sayyidina Abu Bakar, saya lagi ada perlu. Sayyidina Anas bin Malik umur 10 tahun. Ketika mau manggil, beliau melihat di luar nih teman-temannya lagi pada main. Wajar, anak kecil 10 tahun. Sini siapa yang umur 10 tahun? Ada yang 10 tahun? Amat wajar, umur 10 tahun. Ketika melihat teman-temannya main, ikut main. Rasulullah SAW dalam rumah, ini kok Sayyidina Abu Bakar datang. Terus Anas bin Malik kemana nih? Disuruh Rasulullah SAW, tapi kok lama datangnya. Akhirnya Rasulullah SAW keluar sendiri. Nih Rasulullah SAW gak nyuruh orang lagi, tapi Rasulullah SAW keluar sendiri nyari Anas bin Malik. Ketika beliau keluar mencari Anas bin Malik, beliau melihat Anas bin Malik sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu Rasulullah SAW diam-diam dari belakang, gak ketahuan oleh Anas bin Malik. Beliau tekap tuh Anas bin Malik sambil tutup matanya. Ketika Anas bin Malik mengatakan mencium aroma masyamamtu, kata Anas bin Malik, tidaklah aku pernah mengendus harum yang lebih harum atyab min Rasulullah SAW. Aku nggak pernah mencium aroma yang luar biasa lebih wangi dibandingkan Rasul SAW. Minyak wangi misik bisa menjadi lebih wangi dengan keringat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tangannya Nabi SAW itu selembut lebih daripada sutra yang ada di dunia. Jadi saking lembutnya tangannya Rasulullah SAW dan saking wanginya Rasulullah SAW, Anas bin Malik langsung gemetar, ketakutan. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, saya minta maaf ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bermainlah kamu. Jangan teruskanlah bermain. Itu sifat baginda Nabi Muhammad SAW, berkasih sayang kepada seluruh umatnya. Dan juga Rasul SAW itu pernah bersabda dalam hadis, Innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kasih sayang lemah lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala yu'ti 'alal rifqi ma la yu'tu 'alal unfi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu kepada orang-orang yang berlaku lemah lembut dan tidak akan memberikannya kepada orang lain. Ana teringat satu kisah, yaitu Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman al-Musawa. Beliau adalah dijuluki oleh guru beliau Ad-Da'i ilallah Al-Habib Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, dan Allah teruskan perjuangannya sampai lisannya sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Habib Munzir bin Fuad al-Musawa waktu itu pengen berdakwah di Tanjung Priok. Ini anak Marunda pasti tahu Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di Tanjung Priok itu ada ibaratnya kalau bahasa kasarnya dedengkot preman di situ. Ini preman ini melarang Habib Munzir bikin majelis di Jakarta Utara. Jakarta Utara dilarang keras. Seandainya dia bikin, maka akan dilabrak itu pengajiannya. Ini sama dedengkot nama ketua preman di sana di Tanjung Priok. Akhirnya murid-muridnya ngadu kepada beliau, ya Habib, kita nggak bisa bikin majelis di sini. Ada preman, ketua preman udah ngomong kayak begitu nih.
Apa kata Habib Munzir? Tunjukkan rumahnya. Kata Habib Munzir, tunjukkan rumahnya kepada saya. Ini dengan lemah lembutnya Habib Munzir, dan murid-muridnya takutnya diapa-apain Habib Munzir. Kata beliau, enggak apa-apa, kamu ikut saya, ayo kita ke rumahnya. Ketika beliau datang ke rumahnya, itu orang lagi duduk di depan rumahnya, di halamannya, di balai gitu. Lalu kata muridnya, ya Habib, jangan Habib, udah antum di sini Habib, jangan diterusin Habib. Apa kata Habib Munzir? Kamu duduk di sini, diam di sini, saya pengen bertemu dengan dia. Ketika beliau bertemu dengan dia, ini orang tahu Habib Munzir. Dia berdiri, mau kamu apa? Kata mereka. Kalau bahasa kasarnya, gak ada, gue gak bakal ngizinin lu bikin majelis di kota gue, di daerah gue, gak bakal gue izinin. Bahasa kasarnya. Apa Habib Munzir lakukan? Apakah Habib Munzir tonjok? Apakah Habib Munzir tendang? Enggak. Tapi Habib Munzir begini. Habib Munzir ingin bersalaman dengan orang tersebut.